Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan saya Ilham Pradana dengan nomor induk mahasiswa 240 201 020 636. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan jawaban UTS mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Itu tentang 10 tipe inovasi Doblin. 10 tipe inovasi ini dikembangkan oleh Doblin sebagai kerangka kerja yang kuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi inovasi. Kerangka ini membagi inovasi menjadi 10 kategori terpisah yang tersusun dalam 3 bagian. Ada yang pertama configuration atau konfigurasi, yang kedua ada offering atau penawaran, yang ketiga ada experience atau pengalaman. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu domain inovasi konfigurasi. Inovasi konfigurasi ini berfokus pada bagian internal yang paling mendasar dari sebuah perusahaan dan sistem bisnisnya. Yang pertama ada modal keuntungan atau profit model, yaitu cara perusahaan menghasilkan uang seperti model berlangganan atau subscription, premium, atau lelang. Yang kedua ada inovasi terkait network atau jaringan. Itu cara perusahaan terhubung dengan pihak lain atau mitra untuk menciptakan suatu nilai. Contohnya seperti joint venture, aliansi, lisensi atau ekosistem. Yang ketiga, inovasi struktur. Itu bagaimana cara mengorganisasi dan mengatur aset perusahaan, baik itu sumber daya manusianya, departemennya, infrastruktur, seperti desentralisasi, tim lintas fungsi, atau insentif berbasis kinerja. Yang keempat, inovasi proses. Itu bagaimana cara perusahaan tersebut memproduksi dan memberikan penawaran. Contoh seperti lean manufacturing, manajemen rantai pasokan, dan juga proses otorisasi yang cepat. Selanjutnya, domain inovasi penawaran atau bagian penawaran. Pada kategori ini berfokus pada produk atau layanan inti perusahaan itu sendiri. Makanya inovasinya terkait kinerja produk atau produk performance. Itu seperti fitur, fungsi, dan kualitas produk inti yang bernilai. Contohnya seperti produk yang lebih cepat, lebih kecil, lebih efisien, dan lebih efektif. Yang selanjutnya ada produk sistem, yaitu bagaimana produk dan layanan individual terhubung dan berinteraksi untuk membentuk sistem komprehensif. Contohnya seperti bundle produk, add-on, atau integrasi produk pihak ketiga. Selanjutnya adalah bagian pengalaman atau experience. Dalam kategori ini atau bagian ini itu berfokus pada cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan pengguna. Inovasi ini seperti layanan atau service, yaitu dukungan dan peningkatan yang menyertai penawaran inti seperti garansi superior, layanan pelanggan 24/7, atau program edukasi. Yang kedua, inovasi saluran atau channel, yaitu bagaimana penawaran disampaikan kepada pelanggan dan pengguna, seperti penjualan langsung ke konsumen atau adanya toko pop-up dan juga omni-channel. Yang ke-9 yaitu adalah inovasi terkait brand atau merek, yaitu bagaimana cara perusahaan itu mempresentasikan dirinya dan membangun citra atau reputasi perusahaan tersebut, seperti membangun komunitas, menciptakan persona merek yang kuat, dan aktivitas sosial atau lingkungan terkait produk tersebut atau brand tersebut. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu adalah keterlibatan pelanggan atau customer engagement.
Itu bagaimana perusahaan tersebut membangun interaksi dan koneksi yang intim dan khas kepada pelanggan, seperti personalisasi mendalam terhadap produk tersebut, gamifikasi atau pengalaman-pengalaman interaktif. Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini saya mengangkat studi kasus atas perusahaan Gojek atau grup Goto. Gojek mencapai keunggulan kompetitif sebagai super app dan menggabungkan inovasi dari ketiga kategori atau domain Goblin tersebut. Yang pertama terkait inovasi konfigurasi Gojek, yaitu model keuntungan atau profit model. Gojek mengambil komisi dari setiap transaksi, seperti komisi dari ojol, makanan, logistik, ditambah model langganan diskon premium atau subscription. Keunggulan yang didapatkan dari tersebut adalah adanya diversifikasi pendapatan, itu menjamin pendapatan yang stabil dan berkelanjutan dari berbagai lini bisnis. Yang kedua, yaitu inovasi terkait jaringan. Dalam Gojek ada kemitraan multilateral tiga pihak, yaitu membangun ekosistem yang melibatkan driver, merchant UMKM, dan konsumen. Keuntungannya apa? Itu menciptakan efek jaringan yang kuat. Jadi nilai layanan Gojek meningkat seiring bertambahnya pengguna pada setiap sisi. Yang ketiga, terkait inovasi struktur, yaitu budaya organisasi agil dan tim otonom. Gojek memisahkan pengembangan GoFood, GoRide, GoPay ke dalam tim otonom yang dapat bergerak cepat. Jadi tidak satu tim saja, jadi bisa bergerak terpisah dan bisa efektif dan efisien. Keunggulannya apa? Kecepatan peluncuran produk memungkinkan inovasi dan respon pasar yang sangat cepat. Yang keempat yaitu proses algoritma matching driver dan optimasi rute memastikan skalabilitas dan efisiensi operasional. Keuntungannya adalah dapat mengelola jutaan transaksi harian dengan biaya yang efisien. Selanjutnya domain offering atau bagian offering. Inovasi penawaran Gojek. Yang pertama terkait produk performance, yaitu adanya layanan on demand dengan jaminan kecepatan dan keamanan. Fitur ini digunakan untuk seperti pelacakan real time, rating, dan asuransi untuk meningkatkan kepercayaan. Keuntungannya yaitu dapat membuat atau menyediakan solusi yang lebih aman dan efisien dibandingkan alternatif tradisional. Yang keenam, sistem produk, yaitu melalui pembentukan super app yang mengintegrasikan puluhan layanan untuk meningkatkan nilai seumur hidup untuk pelanggan. Selanjutnya yaitu bagian experience. Yang pertama service. Dengan adanya layanan pelanggan terintegrasi dan in-app chat, Gojek menyediakan fitur chat yang memudahkan komunikasi langsung antara pelanggan, driver, dan merchant, sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah pesanan dan meningkatkan kepuasan. Yang kedua ada channel atau saluran digital mobile first, beroperasi melalui aplikasi mobile, mengubah ponsel menjadi titik akses utama untuk semua layanan. Keuntungannya yaitu dapat menjangkau jutaan pengguna di seluruh Indonesia secara luas. Yang keempat ada brand. Gojek sebagai identitas merek, karya anak bangsa, dan solusi masalah urban. Merek yang lekat dengan narasi perjuangan lokal dan solusi kemacetan atau inefisiensi, sehingga dapat membangun ikatan kuat dengan konsumen Indonesia dan membedakannya dari pesaing-pesaing asing. Yang ke-10 atau keempat pada bagian pengalaman, yaitu keterlibatan pelanggan, yaitu penggunaan sistem poin atau GoPoint, seperti promo untuk mendorong penggunaan Gojek secara berulang kali.
keuntungannya itu dapat mempertahankan pelanggan dan meningkatkan frekuensi transaksi. Keunggulan inovatif kompetitif Gojek. Kombinasi inovasi Gojek menciptakan keunggulan kompetitif yang kuat, menjadikannya pemimpin pasar dengan pendapatan beragam, efek jaringan kuat, loyalitas pelanggan, peluncuran yang cepat, dan kualitas layanan superior sehingga efisiensi operasional. Usulan dari saya untuk tambahan inovasi kepada Gojek. Mungkin usulan dari saya lebih terkait ke konfigurasi bagian experience atau pengalaman pelanggan. Untuk lebih meningkatkan keterlibatan pelanggan, Gojek dapat memperkenalkan elemen gamifikasi, yaitu seperti program quest atau game. Misalnya membuat pengguna merasa seperti bermain game dengan menyelesaikan misi, seperti bermain puzzle atau bermain game-game lainnya untuk mendapatkan hadiah atau diskon, sehingga ini akan membuat pelanggan lebih setia dan terdorong untuk terus menggunakan aplikasi demi hadiah ataupun status baru. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.